Selamat datang di channel Belajar Matematika bersama saya Albayhaqi. Kali ini kita akan membahas limit trigonometri yang merupakan materi sekolah menengah atas atau SMA kelas 12 semester 2. Baik, di sini ada prasyarat atau prerequisition sebelum kita bisa memahami materi limit trigonometri, yaitu kita harus memahami fungsi, khususnya fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Kemudian kita harus memahami konsep dari limit fungsi aljabar, serta sifat-sifat dari limit fungsi, serta rumus-rumus trigonometri yang dimana nanti akan banyak dipakai dalam memecahkan permasalahan berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Baik, sebelum kita memulai pembahasan lebih jauh mengenai limit fungsi trigonometri, kita bahas dulu mengenai kekontinuan fungsi trigonometri berdasarkan analisa terhadap grafik fungsi trigonometri. Contohnya, untuk fx sama dengan sin x, kita bisa lihat grafiknya seperti ini. Dia smooth, tidak terputus di semua x-nya. Begitu juga untuk fx sama dengan cos x, grafiknya smooth dan tidak terputus. Maka kedua fungsi trigonometri ini bisa kita katakan sebagai fungsi yang continuous, yaitu fungsi yang nilai fx-nya terdefinisi di semua nilai x. Apa yang dimaksud dengan terdefinisi? Yaitu apabila x mendekati nilai tertentu, misalkan ini x mendekati nilai 0 dari arah kanan, maka fx-nya pun akan mendekati nilai tertentu, yaitu nilai 0 dari arah sebelah kanan, sama dengan kalau kita mendekati dari arah sebelah kiri, juga nilai fx-nya mendekati nilai yang sama, yaitu 0. Karena limit kiri dan limit kanannya sama, berarti bisa kita katakan bahwa untuk fungsi fx sama dengan sin x, dx sama dengan 0 terdefinisi, yaitu nilainya adalah 0. Untuk fungsi atau untuk nilai x yang terdefinisi, bisa kita langsung masukkan ke dalam fungsinya dalam mencari limit trigonometrinya. Contohnya limit x menuju pi per 4 untuk fungsi sin x, berarti kita bisa langsung plug in, kita masukkan jadi sin pi per 4 sama dengan setengah akar 2. Sebagaimana kita tahu bahwa pada x sama dengan pi per 4, ya kira-kira di sini, nilai limitnya dari sebelah kiri, dia mendekati setengah akar 2, dari arah kanan juga mendekati setengah akar 2. Maka nilai limit x menuju pi per 4 untuk fungsi sin x adalah nilai fungsinya itu sendiri, yaitu setengah akar 2. Begitu juga untuk fungsi fx sama dengan cos x, contohnya limit x menuju 0 untuk cos x adalah cos 0, yaitu 1. Lalu, bagaimana dengan fungsi fx sama dengan tangen x? Kita lihat, dia grafiknya seperti ini, terputus ya. Secara periodik dia tidak continuous di pi per 2, 3 pi per 2, 5 pi per 2, dan seterusnya. Begitu juga dengan kotangen x, dia juga tidak continuous. Maka bisa kita katakan bahwa kedua fungsi ini adalah fungsi yang tidak terdefinisi pada pi per 2, 3 pi per 2, dan 5 pi per 2 pada untuk grafik fx sama dengan tan x, dan pada 0, pi, 2 pi pada kotangen x, sehingga kedua fungsi tersebut bersifat tidak continuous. Kita bisa lihat dari arah kiri pada fungsi fx sama dengan tangen x, jika kita mendekat x yang kita mendekati pi per 2, maka nilai fx-nya akan menuju tak hingga. Sedangkan kalau kita dekati dari arah kanan, mendekati pi per 2 x-nya, maka nilai fx-nya akan mendekati atau menuju minus tak hingga. Sehingga nilai fungsi dari fx sama dengan tangen x pada x sama dengan pi per 2 itu tidak terdefinisi. Jadi adalah kesalahannya kalau kita mengatakan bahwa nilai fungsi dari
fx sama dengan tan x di pi per 2 adalah tak hingga ya. Yang benar adalah tidak terdefinisi. Ya, jadi tidak terdefinisi pengertiannya adalah nilai limit fungsi dari arah kiri tidak sama dengan dari arah kanan. Contohnya, limit x menuju pi per 4 untuk fungsi tangen x, kita bisa plug in langsung karena pada fungsi tangen x, di x sama dengan pi per 4 dia terdefinisi. Jadi tinggal kita masukkan tangen pi per 4 sama dengan 1. Sedangkan untuk x menuju pi per 2, pada fungsi tangen x, dia tidak terdefinisi. Begitu juga dengan fungsi kotangen. Lalu bagaimana dengan fungsi secant x dan cosecant x? Silakan kalian cari tahu sendiri apakah fungsi fx sama dengan secant x dan fungsi cosecant x adalah fungsi yang continuous atau tidak. Oke, bagaimana jika kita menemukan bentuk tak tentu pada permasalahan limit fungsi trigonometri? Sebagaimana kita tahu ya, bentuk tak tentu adalah 0 per 0, tak hingga per tak hingga, 0 kali tak hingga minus tak hingga, 0 pangkat 0, 1 pangkat tak hingga, dan 0 dan tak hingga pangkat 0. Ini adalah bentuk tak tentu yang disepakati ya, 7 bentuk tak tentu. Contoh limit bentuk tak tentu untuk fungsi trigonometri seperti ini. Limit x mendekati 0 untuk fungsi sin x per x. Kalau tadi sebelumnya untuk fungsi limit x menuju 0 untuk sin x, berarti kan nilainya 0 ya, karena kita bisa tinggal plug in langsung nilai x sama dengan 0 ke dalam fungsi sin x, dan sin x terdefinisi di x sama dengan 0. Makanya kita bisa langsung masukkan jadi sin 0 sama dengan 0. Tapi kalau kita masukkan x pada fungsi sin x per x, maka hasilnya adalah bentuk tak tentu, yaitu 0 per 0. Lalu bagaimana cara kita menentukan nilai limit sin x per x pada nilai x mendekati 0? Maka bisa digunakan teorema Apit atau squeeze theorem. Teorema Apit secara umum adalah cara untuk secara tidak langsung membuktikan nilai limit suatu fungsi melalui perbandingan dua fungsi lain yang limitnya bisa diketahui atau dapat dihitung dengan mudah. Jadi ilustrasinya seperti ini. Kalau kita punya fungsi fx yang kompleks seperti ini dan sulit mencari nilai limitnya misalnya, maka kita bisa perkirakan dengan menggunakan dua fungsi lain, yaitu gx dan hx, yang fungsinya lebih sederhana dan lebih mudah untuk mencari nilai limitnya. Dengan syarat fx berada di antara hx dan gx, sehingga apabila limit x menuju nilai tertentu pada fungsi hx sama dengan nilai dari limit x menuju titik tertentu itu pada fungsi gx, yaitu misalkan L, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa limit x menuju angka tertentu itu pada fungsi fx, di mana fungsi fx berada pada hx dan gx, juga akan bernilai L. Penerapannya pada trigonometri akan dijelaskan pada slide berikut. Kita bisa menggunakan teorem Apit atau squeeze theorem untuk menentukan limit fungsi trigonometri untuk pertanyaan yang sebelumnya ya, limit x menuju 0 untuk fungsi sin x per x. Jadi anggap kita memiliki geometri seperti ini. Jadi ada busur lingkaran memiliki jari-jari satu, yaitu panjang AD. Kemudian kita punya sudut sebesar x, di mana dari sudut itu ditarik garis dari pusat lingkaran menuju ke luar ya, dan berpotongan di B. Maka akan terbentuk segitiga dalam, yaitu ABE, di mana panjang BE adalah sin X. Karena panjang AB adalah 1, maka panjang BE adalah sin X. Dan panjang AE adalah cos X. Serta panjang FD, yang bisa kita cari melalui kesebangunan segitiga, didapat panjang FD atau DF adalah tangen X.
Kemudian, untuk X mendekati 0, maka luas segitiga ABD, yang ini ya, ABD melalui sisi yang lurus ini, itu akan kurang dari atau sama dengan luas juring ABD, dan kurang dari atau sama dengan luas segitiga AFD, segitiga luar yang menyinggung lingkaran di titik D. Ini berlaku jika X mendekati 0 ya. Ini gambar ini adalah hiperbola aja supaya bisa kelihatan. Tapi sebenarnya ini harusnya X-nya sangat kecil sehingga seolah-olah luas segitiga ABD hampir sama dengan luas juring, hampir sama dengan luas segitiga AFD. Sehingga apabila kita rumuskan, luas segitiga ABD adalah 1 kali sin X tingginya, 1 adalah alasnya ya, jari-jari, per 2, kurang dari luas juring adalah sudut per 360 derajat, kali luas lingkaran, PR kuadrat. Dalam hal ini R adalah 1, dan kurang dari atau sama dengan 1 kali tangen X, 1 adalah alasnya, tangen X adalah tinggi segitiga luar, per 2. Kemudian, dari sini, kita bisa coret semua duanya ya, jadi tinggal sin X, kurang dari X, karena Pi-nya hilang juga, dan R kuadrat sama dengan 1, kurang dari tangen X. Dari sini, tangen X-nya bisa kita breakdown menjadi sin log cos. Kemudian kalau kita reciprocate atau kita balik, dan kita kalikan sin X, maka akan menjadi sin X per sin X lebih besar. Ini tandanya berubah karena kita sudah balik ya. Yang tadinya sin X, kita ubah jadi seper sin X, kemudian kita kalikan sin X. Begitu juga yang X, kita jadikan seper X, kemudian kita kalikan sin X. Sin X per cos X, kita jadikan cos X per sin X, kemudian kita kalikan sin X. Maka hasilnya adalah sin X per sin X lebih besar dari sama dengan sin X per X lebih besar dari atau sama dengan cos X. Maka dari sini kita bisa dapat sin X per X itu berada antara 1 dan cos X. Sekarang untuk X mendekati 0, nilai cos X adalah 1. Ya, karena limit X menuju 0 untuk cos X adalah 1, dan sin X per X berada antara 1 dan 1, maka bisa kita pastikan bahwa limit X menuju 0 untuk sin X per X adalah 1. Oke, dari nilai limit X menuju 0 untuk sin X per X yang sudah kita dapatkan, yaitu 1 melalui teorema Apit, bisa kita turunkan rumus-rumus dasar limit trigonometri yang lain. Seperti kalau kita anggap X-nya adalah A kali Y, dengan A merupakan koefisien dari variabel Y, untuk Y menuju 0, maka nilainya juga 1. Maka bisa kita ganti Y-nya menjadi variabel apapun, limit X menuju 0, sin AX per AX adalah 1. Jadi selama koefisien X pada term yang mengandung sinus dan term yang tidak mengandung sinus atau trigonometri yang lain, untuk fungsi sinus dia nilainya sama ya, 1. Kemudian dari sini, bagaimana dengan limit X menuju 0 untuk sin AX per BX? Jadi ini koefisiennya beda, yang satu A, yang satu B. Maka bisa kita kalikan limit X menuju 0 sin AX per BX dengan 1, yaitu AX per AX. Nilai AX per AX adalah 1, sehingga tidak akan berubah nilai limit X menuju 0 sin AX per BX. Kemudian dari sini, kita bisa lihat, kita punya bentuk sin AX per AX dan AX per BX. Maka dengan menggunakan sifat dari limit AX per BX-nya bisa kita keluarkan menjadi AX per BX kali limit X menuju 0 sin AX per AX.
AX per BX adalah A per B. Dan sin AX per AX, limit X menuju 0 adalah 1. Jadi, limit sin AX per BX untuk X menuju 0 adalah A per B. Dan dari cara yang sama, kita bisa dapat rumus-rumus dasar limit trigonometri seperti ini. Itu berlaku untuk sin dan tangen pada X menuju 0. Contoh aplikasinya adalah pada soal-soal sebagai berikut. Limit X menuju 0, 2X per sin 3X, maka hasilnya adalah 2 per 3. Begitu juga dengan limit X menuju 0, tangen 2X per tangen 5X. Maka sesuai dengan rumus dasar limit trigonometri nomor 5, jawabannya adalah 2 per 5. Kemudian representasi grafis pada permasalahan limit fungsi trigonometri, ini supaya kamu bisa membayangkan seperti apa sih masalah limit fungsi trigonometri bentuk tak tentu itu. Kalau kita lihat pada grafik, contohnya limit X menuju 0, 2X per sin 3X adalah 2 per 3, oke? Tapi kalau kita plug in X-nya langsung ke dalam fungsi ini, hasilnya adalah 2 kali 0, 2 kali X, yaitu 2 kali 0 sama dengan 0, dan sin 0 sama dengan 0, sehingga hasilnya adalah 0 per 0, atau bentuk tak tentu. Padahal harusnya nilainya adalah 2 per 3. Sekarang kalau kita plot fx sama dengan 2x, yaitu pembilangnya ya, dan gx sama dengan sin 3x, maka akan kita dapat grafik garis lurus yang warna merah dan grafik yang periodik yang warna merah muda. Kita lihat pada nilai X mendekati 0, garis lurus ini juga bernilai 0, Y-nya. Dan juga untuk sin 3X-nya juga bernilai 0. Harusnya 0 per 0 adalah tidak tentu. Tapi di sini ada nilai limitnya, yaitu 2 per 3. Yaitu yang direpresentasikan oleh grafik warna hijau, HX sama dengan 2X per sin 3X. Kita lihat pada titik 0, X sama dengan 0, dia nilainya mendekati 2 per 3, baik dari arah kiri maupun dari arah kanan. Yaitu itulah yang disebut limitnya. Demikianlah penjelasan mengenai konsep limit pada fungsi trigonometri. Untuk video selanjutnya, kita akan masih membahas mengenai limit trigonometri, yaitu penggunaan konsep limit pada fungsi trigonometri yang lebih kompleks. Misalnya seperti ini, dan ini. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.